Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada Zoom meeting dalam rangka apel nasional. Ya, saya melihat semuanya dalam keadaan sehat dan kita saat ini sudah mencapai peserta 26.000 ya, dari target kita 40.000. Mari Bapak Ibu sekalian, kita terus deraskan kepada teman-teman penyuluh, teman-teman BRMP dari Sabang sampai Merauke, karena Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri Pertanian sangat berharap kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Ya, tidak lama lagi, kurang lebih setengah jam lagi, Bapak Menteri akan hadir di ruangan SAS ini dan akan berjumpa langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, tolong jaga ketertiban semuanya di dalam pelaksanaan ini. Tidak ada yang merokok, ya, tidak ada yang makan, tidak ada yang berbicara sana sini, dan terutama pada waktu saat lagu Indonesia Raya, saya mohon semuanya berdiri, ya, masing-masing dengan sikap sempurna. Berdiri dengan sikap sempurna di tempat masing-masing, tidak ada yang berbicara sana sini, ya, apalagi tidak boleh ada yang merokok. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari lingkup UPT Kementerian Pertanian, ya, baik itu dari BPPCMP maupun kemudian juga dari BRMP, kemudian juga Bapak dan Ibu semuanya, para penyuluh yang sudah hadir di kesempatan yang sangat baik ini. Kemudian rekan-rekan Poktan, Gapoktan, para petani milenial, para mahasiswa-siswa yang juga sudah bergabung, rekan-rekan Brigade Pangan ya dari seluruh Indonesia yang juga sudah bergabung. Alhamdulillah, wasyukurillah, tentu saja puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan bersama-sama melakukan apel pagi, apel nasional bersama dengan Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajaran, para pejabat eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian. Bapak dan Ibu semuanya, tentu saja kesempatan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga karena nanti kita akan mendengarkan bersama-sama arahan dari Bapak Menteri Pertanian bagaimana kita semua sebagai insan pertanian harus bersinergi bersatu padu sebagai tim sukses untuk mewujudkan swasembada pangan, ya. Dan tentu saja dalam konteks kita semua, ya, terutama rekan-rekan penyuluh mewujudkan swasembada pangan, dan kita semua juga sedang berproses ya dengan pengalihan penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat, ya. Jadi sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2025, di mana kita dorong penyuluh untuk kemudian bisa fokus pada upaya-upaya mewujudkan swasembada pangan. Maka tentu saja salah satunya yang nanti akan kita awali pada tahun 2026, rekan-rekan penyuluh menjadi pegawai dari Kementerian Pertanian. Dan tentu saja rekan-rekan penyuluh juga harus memahami dan mengetahui ya bahwa jajaran Kementerian Pertanian ya di daerah ini ada UPT-UPT yang merupakan kepanjangan tangan ya dari kantor-kantor yang ada di pusat ya. Misalnya ada BRMP yang ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia ya. Jadi hampir semua provinsi ada kantor BRMP di masing-masing provinsi dan kemudian juga beserta seluruh jajarannya. Tentu saja rekan-rekan penyuluh nantinya juga harus mengenal lebih dekat ya rekan-rekan BRMP
yang ada di provinsi ini, dan kemudian nanti kita akan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, dari BPPSDMP sendiri kami juga memiliki 20 UPT di daerah ya. Kemudian juga plus kami memiliki Balai Besar Pustaka dan kemudian juga Mustani yang saat ini juga sudah bergabung di BPPSDMP, di mana tentu saja ini merupakan kepanjangan tangan juga dari Kementerian Pertanian yang ada di daerah ya, sehingga ke depan ya bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ya satu arah dari pimpinan kita yang merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan. Kemudian juga saat ini kita sudah bergerak bagaimana mewujudkan swasembada energi, kegiatan-kegiatan hilirisasi, dan Bapak Ibu semua juga mengetahui bahwa kegiatan MPK ini juga sudah berjalan cukup masif, yang semuanya itu tentu saja membutuhkan raw material, yaitu dari pangan dan pertanian, Bapak Ibu semua. Ya, ini di depan saya sudah hadir 32.000 lebih ya partisipan yang ada di layar ya. Namun di sini kami juga melihat bahwa di masing-masing layar, di beberapa layar ini ada yang bersama-sama ya dalam satu grup atau membentuk satu grup untuk bisa bergabung di dalam Zoom meeting ini, begitu ya. Jadi sebentar lagi nanti kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Menteri Pertanian, dan tentu saja nanti jika ada beberapa hal yang akan disampaikan, nanti kami berharap ada perwakilan dari rekan-rekan BRMP atau kemudian juga dari UPT Kementerian Pertanian lainnya, dari BPSDMP, kemudian juga dari rekan-rekan penyuluh, dari rekan-rekan petani, dari rekan-rekan Poktan, Gapoktan, petani milenial ya, dan kemudian juga Brigade Pangan juga nanti akan kami berikan kesempatan ya. Mudah-mudahan nanti ada sedikit waktu dari Bapak Menteri untuk kemudian bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk rekan-rekan yang akan berinteraksi, ini tadi juga mungkin sudah disampaikan ya oleh Bapak Kapuslu bahwa nanti dapat diundang sebagai pemerasaran atau dapat menyampaikan di dalam room chat ya, karena memang 50.000 kapasitas yang kita miliki di dalam Zoom meeting ini tidak semuanya bisa berinteraksi secara langsung ya, sehingga ketika nanti Bapak dan Ibu akan berinteraksi secara langsung dapat berkomunikasi melalui room chat, dan kemudian nanti oleh operator akan diundang untuk kemudian bisa menyampaikan ya, menyampaikan bahwa akan memberikan pertanyaan misalnya seperti itu. Di sini juga sudah hadir Ibu Dr. Husnain ya, Bu Uut, Sekretaris BRMP. Terima kasih Ibu Husnain ya bersama-sama kita. Tentu saja sudah bersama-sama dengan UK dan UPT-nya ya Ibu Husnain ya. Sedang dalam perjalanan nih sepertinya ya Bu Uut ya. Oke. Nah, mungkin boleh kita unmute dulu ini Bu Uut, Ibu Dr. Husnain, Ibu Sekretaris BRMP dari Bu Uut mewakili Pak Kepala BRMP ya, karena Pak Kepala BRMP masih di atas bersama-sama dengan Pak Menteri, mungkin juga ingin memberikan sedikit arahan begitu ya kepada rekan-rekan BRMP yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini, baik unit kerja maupun UPT di lingkup BRMP. Kami persilakan Ibu Sekretaris Badan. Baik, Bu Kepala Badan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapus Keseluruhan dan seluruh rekan-rekan kami di BRMP semua sudah hadir, Bu Kepala Badan. Terima kasih Bu. Semua sudah hadir, dan di setiap BRMP kita punya AOR gitu ya. Jadi teman-teman biasanya berkumpul di ada layar, jadi bisa mendengarkan semuanya gitu. Nah, para Kapus Kepala Balai Besar juga sudah hadir bergabung, dan kami berharap nanti kita juga bisa melihat teman-teman penyuluh gitu ya, penyuluh, kemudian kelompok tani, Brigade Pangan yang hadir bergabung dengan kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan arahan Bapak Menteri terkait dengan optimalisasi peran penyuluh ya Bu Kabadan ya.
untuk mencapai target kita di swasembada pangan. Nah, harapan kami mungkin ini adalah awal dari nanti mungkin Pak Menteri akan mengarahkan seperti apa nanti kita akan berkolaborasi antara Badan SDM dengan BRMP. Barangkali begitu Bu Kabadan. Mohon maaf saya tidak bergabung bersama Pak Kapus di sana, lagi di luar kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Husnain, Sekretaris BRMP ya. Jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan petani ya. Jadi nanti kita juga akan kenal lebih dekat begitu ya dengan Kepala BRMP, dengan Ibu Sekretaris BRMP dan seluruh jajarannya ya. Karena nanti di daerah ya nanti akan bersinergi dengan baik antara rekan-rekan penyuluh yang memang saat ini tersebar di seluruh Indonesia dengan rekan-rekan BRMP dan UPT-UPT Kementerian Pertanian lainnya, begitu ya, sehingga ketika nanti kita melakukan koordinasi terutama untuk mendorong swasembada pangan ya, tentu saja rekan-rekan penyuluh nanti akan menginduk begitu ya ke BRMP dan UPT-UPT Kementerian Pertanian, dan harapannya bagaimana kita semua berada dalam satu arah kebijakan, satu komando, kemudian juga satu langkah ya untuk kemudian mewujudkan swasembada pangan ini bisa terkoordinasi dengan lebih baik. Dan kemudian Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh petani ya, saat ini rekan-rekan penyuluh juga sudah kita dorong ya dengan sekuat tenaga ini ya Bapak Ibu semuanya ya, di mana rekan-rekan penyuluh saat ini berkontribusi positif dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pendampingan kepada rekan-rekan petani, poktan, gapoktan, petani milenial, dan semuanya yang berada di wilayah binaannya masing-masing. Begitu ya, rekan-rekan penyuluh sudah kita buatkan aplikasi untuk menilai kinerja dari rekan-rekan penyuluh ya, di mana setiap harinya kita meminta untuk melaporkan hasil pendampingannya, apakah itu LTT ya, apakah itu luas panen ya, dan kemudian juga data-data dukung lainnya. Tentu saja rekan-rekan penyuluh ini harus sudah amat sangat dekat dan akrab begitu ya dengan Epusluh, dengan Simluhtan, dengan ERTKK dan lainnya ya. Jadi bagaimana hasil-hasil pendampingan ini juga harus dilaporkan. Dan kemudian tentu saja dari hasil pelaporan tadi ya, apakah itu LTT, kemudian juga luas panen dan lainnya, ini bisa dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian ya, dari bagian lainnya di Dinas Pertanian, apakah itu di bidang tanaman pangan, apakah itu di bidang PSP dan lainnya ya, karena memang data dari lapangan ini kita sangat mengandalkan data dari Bapak Ibu semua, rekan-rekan penyuluh ya, untuk kemudian bisa kita sampaikan ya bahwa sudah terjadi pertanaman ya seluas berapa juta hektar dalam waktu 1 bulan misalnya seperti itu. Dan dengan adanya rekan-rekan penyuluh maka data dukung ini juga bisa kita konfirmasi ya, jadi tidak hanya asal-asal saja begitu ya, tapi betul-betul data ini merupakan report atau laporan dari rekan-rekan penyuluh yang ada di lapangan ya. Nah kemudian tentu saja data lainnya ya, seperti Bapak dan Ibu penyuluh juga kita meminta melaporkan terkait dengan bagaimana pelaksanaan di lapangan ya, apakah harga GKP yang diterima petani ini masih ada yang di bawah 6.500 ya. Jika itu masih terjadi, maka Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami. Apalagi saat ini ada WA ya, lapor Pak Amran ya, jadi bisa melalui Epusluh, bisa melalui lapor Pak Amran. Kemudian juga tidak hanya GKP, namun juga harga jagung 5.500 ya, kita jaga harus minimal di atas 5.500. Jika masih ada petani yang menerima harga jagung di bawah itu, maka tentu saja kita berharap mendapatkan laporan dari rekan-rekan penyuluh semuanya. Kemudian juga HET pupuk ya, Bapak Ibu semua juga sudah mengetahui bahwa kurang lebih 1 bulan yang lalu HET pupuk ini diturunkan ya, dari yang tadinya
dari yang tadinya 112.500 ya untuk urea, dan kemudian juga 115.000 untuk NPK menjadi 90.000 dan menjadi 92.000. Begitu ya. Nah, ini dipastikan Bapak Ibu semua, dipastikan bahwa memang petani mendapatkan pupuk atau bisa mengakses pupuk dengan mudah, dengan murah, kemudian tidak ada biaya-biaya tambahan, begitu ya. Nah, ini tolong dilakukan pendampingan, dan kemudian jika ada pelanggaran dan sebagainya mohon dapat dilaporkan kepada kami semua. Dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan penyuluh tentu jangan khawatir apabila yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, ya tentu saja kita semua akan saling bersinergi dan saling mendukung, ya. Jadi tidak ada misalnya istilahnya nanti rekan-rekan penyuluh akan diintimidasi dan sebagainya, laporkan saja ya, karena nanti kita juga akan bersama-sama ya saling mendukung, saling membantu, kemudian juga saling melindungi ya, apalagi yang Bapak Ibu sampaikan ini kepada kami semua adalah hal yang fakta di lapangan ya. Nah, sekali lagi ke depan juga tentu saja peran dari rekan-rekan penyuluh akan lebih optimal ya, akan lebih kuat lagi, dan rekan-rekan penyuluh inilah yang tentu saja kita harapkan untuk menjadi betul-betul kepanjangan tangan ya dari pemerintah pusat di daerah ya, karena adanya dinamisasi di lapangan, adanya hal-hal yang tadi saya sampaikan, ini juga para penyuluh lah yang kemudian melakukan pendampingan kepada petani yang mengetahuinya. Di samping itu Bapak dan Ibu semuanya, pada saat ini Brigade Pangan ya. Jadi Brigade Pangan sebagai salah satu entitas yang sedang didorong oleh Bapak Menteri Pertanian, ini juga mohon terus didampingi, karena Bapak Ibu penyuluh mau tidak mau ya, mau tidak mau kita harus bisa mengadres isu regenerasi petani. Brigade Panganlah anak-anak muda inilah nanti yang akan meneruskan tongkat estafet pertanian di Indonesia, mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu semuanya, sebentar lagi Bapak Menteri Pertanian sudah akan tiba, jadi kita bersiap-siap ya Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya, Kepala BPSMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tiba Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajaran di tempat acara. Oh, ini hadir semua ya? 33 di Pendingin, anu sini, matikan sini. mungkin lebih dari 40. Ini pakai mic nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Yang kami hormati
jajaran pejabat eselon 1, staf khusus menteri, dan tenaga ahli menteri lingkup Kementerian Pertanian, para pejabat eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian, para kepala BRMP Provinsi seluruh Indonesia, yang kami hormati, para penyuluh pertanian, para Poktan, Gapoktan, dan petani milenial di seluruh Indonesia, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia, baik hadir secara luring maupun daring. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul hari ini, Kamis 20 November 2025, di ruang Smart Agriculture System Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, dalam acara Apel Nasional bersama Menteri Pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan. Sebuah kehormatan bagi saya Rizky Amalia dari TV Tani Indonesia Kementerian Pertanian yang akan memadu jalannya acara hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, mohon izin kami serahkan kepada Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, sebagai moderator. Kepada Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, kami silakan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Bapak Menteri, kami laporkan bahwa telah hadir 34.000 lebih layar, Pak, yang artinya mungkin bisa mencapai sekitar 45.000 dari rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan petani, petani milenial, brigade pangan, kemudian juga seluruh rekan-rekan BRMP, kemudian juga UPT-UPT di Kementerian Pertanian juga hadir, Pak, pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya tentu saja kami mohon kepada Bapak Menteri Pertanian untuk berkenan memberikan arahan, terutama saat ini kan penyuluh sudah berada di Kementerian Pertanian, Bapak. Sudah menjadi satu tim besar untuk menggerakkan dan mewujudkan swasembada pangan. Bapak Menteri, kami juga menyampaikan bahwa saat ini penyuluh juga sudah memberikan laporan pendampingan, yaitu LTT, luas panen, kemudian juga harga gabah, harga jagung, serta juga LCS, Pak. Sehingga tentu saja ke depan kami memohon arahan Bapak untuk penguatan peran penyuluh dan kemudian juga seluruh insan pertanian dari Bapak Menteri Pertanian. Kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Badan BPSDMP, staf khusus, Kepala Badan BRMP, para tenaga ahli, staf ahli, seluruh hadirin PPL yang saya banggakan. Teman-teman PPL yang saya cintai, saya banggakan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh PPL se-Indonesia atas kerja kerasnya. Oh maaf, ada juga Kepala Balai ya, Kepala Balai, kemudian UPT BRMP se-Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah kerja keras di lapangan. Anda adalah ujung tombak kegiatan pencapaian target seluruh program prioritas pemerintah. Juga Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, khususnya PPL seluruh Indonesia yang telah bekerja keras, berjibaku, kerja siang malam demi kedaulatan pangan, swasembada pangan yang kita cita-citakan. Alhamdulillah, kita target swasembada pangan 4 tahun. Ini insya Allah 1 tahun bisa kita capai berkat kerja keras PPL se-Indonesia. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga semua. Ini kerja kalian semua. Salam hormat buat keluarga semua. Jaga kesehatan, tolong kompak, kolaborasi, karena Anda adalah obor
penerang obor pasukan terdepan Kementerian Pertanian. Pertanian ini vital. Kalau pertanian bermasalah, pangan bermasalah, negara bermasalah. Andalah yang terdepan. Kalau ada masalah tolong disampaikan ke pusat. Kami ada buka pengaduan, nomor telepon pengaduan, nanti Anda bisa sampaikan. Kami upayakan komunikasi minimal sekali 3 bulan atau 2 bulan dengan seluruh PPL se-Indonesia. Aku juga dulu pernah PPL, jadi saya mengerti bagaimana sulitnya Anda semua di lapangan. Tapi kerja Anda tidak ada yang sia-sia. Di dunia dihargai, insya Allah di akhirat kelak lebih besar penghargaannya, karena Andalah yang terdepan. Jadi saudaraku, sahabatku, kita kolaborasi, dan ada pesan khusus saya adalah seluruh program kementerian, kebijakan-kebijakan itu disampaikan ke seluruh kelompok tani, Gapoktan, gabungan kelompok tani dan kelompok tani seluruh Indonesia. Kurang lebih Gapoktan kalau tidak salah 60.000, kelompok tani 700.000. Harus 700.000 ini tahu dengan kelompoknya. Contoh, pupuk turun 20%. Ini tolong Ibu Kepala Badan, ini tonnya 1, langsung sampaikan pupuk seperti ini. Itu di WA ke seluruh dan daerah, dan sampaikan ke 700 kelompok tani, 700.000 kelompok tani. Itu satu kelompok tani Sekitar 25, Pak. 25 berarti totalnya 214 ya, bukan, hampir 22, bukan, karena 700.000 kali 24 ya 17 juta orang. Tolong PPL sampaikan ini. Kenapa banyak orang tidak tahu turun harga pupuk? Contoh, ada kebijakan HET, ada kebijakan nanti, ada kebijakan HET, kemudian ada perubahan regulasi, itu tolong reguler disampaikan, dan mungkin diberi kode khusus Pak Ibu Kepala Badan, Ya, Pak. Kepala PPL yang wajib disampaikan sampai ke tingkat petani. Baik, Pak. Itu mungkin ada kode khusus atau penyampaian khusus ke seluruh Indonesia. Baik. Nah, ini disampaikan. Mungkin bisa kreatif bahwa ini penyampaian penting, terutama kebijakan-kebijakan. Nanti mimpi kita moga-moga jadi, kita sementara pembahasan, bila perlu CPCL itu cukup nanti ke depan PPL, dan kemudian koordinator yang tanda tangan, kemudian naik ke UPT, kemudian ke pusat. Tetapi jaga kepercayaan ini, jaga kepercayaan ini, seluruh PPL, jaga kehormatan pertanian, jaga kepercayaan ini, jaga kehormatan pertanian. Kepala Balai dan UPT jaga dengan baik. Andalah yang bisa menjaga kehormatan Kementerian Pertanian ini. Anda jaga karena Anda yang terdepan. Nah, ini nanti mimpi kita, moga-moga ini bisa menjadi kenyataan. Nah, seluruh bantuan dari pusat nanti itu harus sepengetahuan PPL, harus sepengetahuan PPL seluruh Indonesia yang jumlahnya 37.000 sekarang ini. Ke depan mungkin kita rekrut, jadikan sampai 80.000, tapi bukan sekarang, mungkin sesuai kemampuan anggaran kita. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, sahabatku yang saya cintai, nanti juga kalau ada masalah tolong laporkan, PPL terdepan dalam bentuk apapun, dan dijamin kerahasiaannya. Tolong jangan aku pantau ada PPL menyampaikan, tanda petik menyampaikan
hal yang tidak baik kami pantau dari satu kabupaten, itu jangan dilakukan ya. Jangan kamu hianati pertanian, jangan kamu hianati merah putih, jangan kamu hianati ini negeri yang cintai. Kenapa? Ini tempat hidup kita bersama, ini adalah rumah besar kita. Jangan ada pengkhianat atau menzolimi kantor yang kita tempati hidup. Aku minta itu pesan sekali lagi kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Sekali lagi, seluruh kebijakan, seluruh program yang disampaikan resmi, nanti apakah dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk berita atau dalam bentuk apapun, kebijakan penting itu disampaikan sampai ke tingkat petani, sehingga petani, contoh harga pupuk turun 20%, mereka bisa mengatakan, Pak, ini sesuai penyampaian pusat turun 20%, kenapa naik? Jadi mereka bisa memprotes. Sebaliknya bisa juga kelompok petaninya ke kelompok tani, ke Gapoktan, berjenjang laporkan ke pusat bahwa ada masalah di lapangan dalam bentuk apapun. Nah, kami rekap, boleh juga direct, karena ini ada nomor HP kita sudah sebar, itu sudah ada 2.000 yang melapor. Nah, kita ini contoh nih, ada yang menjual traktor, kemudian ada yang meminta fee, hati-hati PPL, ada yang meminta fee kalau memberikan bantuan, itu nggak boleh. PPL harus bertanggung jawab di wilayah masing-masing, dan itu tidak ada. Kalau ada, cepat dilaporkan dan kerahasiaannya dijamin dan Anda tidak terlindungi. Terutama yang meminta fee, suruh membayar, katakanlah traktor, ada yang saya dengar membayar 20 juta, 10 juta kalau dapat traktor combine, itu tidak ada. Itu adalah gratis, itu hibah untuk petani Indonesia. Ini seperti ini, tolong dilaporkan. Jadi sekarang di era keterbukaan, sampaikan apapun. Contoh, ada banjir, sampaikan cepat. Kemudian ada serangan hama, sampaikan cepat. Jadi dari pusat ada feedback, dari pusat menyampaikan kebijakan, kemudian memberikan bantuan, tapi dari daerah menyampaikan persoalan-persoalan di lapangan yang sulit diselesaikan. Itu dilapor ke pusat, terutama dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan, bantuan yang diperjualbelikan, bantuan tidak tepat sasaran, bantuan yang dapat adalah orang yang sudah punya. Tolong PPL perhatikan semua, seluruh bantuan prioritaskan pada petani yang miskin, petani yang sulit. Saya ulangi, prioritaskan saudara kita, bantuan CPCL yang dibangun adalah kepada yang petani-petani yang sulit. Jangan sebaliknya, ya, jangan yang mendapatkan yang sudah punya traktor dapat lagi. Ya, prioritaskan kepada petani-petani gurem, petani-petani yang sulit. Ya, sekali lagi PPL, alhamdulillah capaian Anda hari ini menggembirakan, diakui dunia, dan pidato di PBB oleh Bapak Presiden kita lompatannya tertinggi, yaitu 4 juta ton kenaikan. Insya Allah tahun ini swasembada. Itu kerja Bapak Ibu sekalian. Itu kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian stok kita tertinggi. Stok kita tertinggi selama merdeka. Ini juga kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kontribusi PDB juga tertinggi selama merdeka. Sekarang kita nomor 1, kontribusi nomor 1. Nah, ini membanggakan. Jadi kalian adalah pahlawan-pahlawan pangan kita. Kalian adalah putra-putri terbaik. Ini pidato Bapak Presiden, bisa kami tunjukkan pidato di depan kepala negara, presiden, perdana menteri, raja seluruh dunia. Dengarkan baik-baik. The highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including
providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security. Inilah pidato presiden kita pertama dan terhormat di mata dunia, itu berkat kerja keras kalian semua di lapangan. Kami hanya bagian kecil, jadi andalah yang menentukan suksesnya pertanian ke depan. Nah, kemudian berikutnya kita akan hilirisasi kakao, mente dan seterusnya, tolong dikawal di lapangan. Juga ini hilir kakao, mente, juga ada ayam peternakan, hortikultura, pangan, tolong dikawal di lapangan. Kita akan melakukan hilirisasi, itu langkah selanjutnya. Setelah pangan, alhamdulillah sudah baik, kemudian masuk perkebunan, hortikultura, peternakan. Ini kita akan lakukan nanti. Nah, sebelum aku akhiri, aku minta ada pertanyaan dari lapangan. Aku minta 3 orang. Ada nggak? Silakan tunjuk tangan. Baik, dipersilakan. Ini ada penyuluh dari Maros, Pak Ula. Ya, ada Pak Ula. Silakan. Silakan Pak Ula. Baik. Terima kasih. Singkat langsung aja. Baik Pak, yang saya hormati Pak Mentan, kedengaran? Ya, kedengaran Pak, silakan. Langsung singkat Pak. Yang pertama, kami tentunya sangat berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang mana telah menaikkan harga gabah di tingkat petani dan sangat dirasakan oleh para petani kami, sehingga tentunya berdampak pada peningkatan NPP petani itu sendiri. Kemudian kemarin juga menurunkan harga pupuk bersubsidi, kemudian Pak Mentan juga telah secara terbuka memberikan kontak person pengaduan pada penyalahgunaan pupuk bersubsidi itu sendiri. Kemudian alhamdulillah dengan menerbitkan Impres nomor 3 tahun 2025 dalam rangka penarikan PPL dari daerah ke Kementerian Pertanian, tentunya untuk meningkatkan percepatan pencapaian swasembada pangan. Nah, tentunya tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga bahwa ke depan CPCL, kemudian proposal program juga harus melalui PPL dan BPP. Harapan kami ke depan tidak ada lagi mafia-mafia alsin. Kami berharap juga ada kontak pengaduan Pak Mentan seperti halnya dengan penerapan pupuk bersubsidi. Kemudian ada juga semacam keamanan bagi teman-teman PPL di lapangan. Jangan sampai teman-teman PPL menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Mentan, tetapi kami ada riak-riak di lapangan, ada tekanan-tekanan tersendiri di lapangan Pak Mentan. Kemudian kami juga melaporkan Pak Mentan, terima kasih melalui IRI, International Rice Research Institute, kerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui BRMP, telah mengembangkan layanan konsultasi padi atau LKP, dan melalui LKP ini mengeluarkan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang mana penerapannya sangat mudah dan bisa dilakukan oleh PPL di tingkat lapangan maupun para petani, dan ini bisa dilakukan secara gratis berbasis web. Dan ternyata penerapan ini kami sudah lakukan di Kabupaten Maros, di Kecamatan Bantimurung, beberapa poktan, dan Bagus, itu berarti ya Pak Ula, dikawal ya? oleh BRMP Sudiang, itu sudah mampu meningkatkan 1 sampai 2 ton per hektar Pak Mentan. 2 ton per hektar, luar biasa. Terima kasih Pak Ula. Ini kita juga minta dari penyuluh lainnya ya, dari Jawa, dari Cikedung. Kemudian kami juga nanti minta dari Sumatera, 1 dari Sumatera dan juga 1 dari Papua. Nah silahkan penyuluh dari Cikedung, ini ada yang bersama-sama nih ya, penyuluh dan poktan di BPP Cikedung. Boleh dibuka dari Jawa Barat. Silakan.
Oke, silakan Bu. Suaranya belum terdengar Ibu. Mohon maaf, coba diperbaiki dulu suaranya ya. Kita coba pindah ke yang lain dulu. Papua ada. Pak George dari Papua ya? Oke. Pak George Rumah Soali dari Papua. Oke, silahkan dibuka. Silakan Pak George. Singkat pada jelas ya Pak George. Terima kasih Bu, selamat siang semuanya, selamat siang Pak Menteri. Ya, beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama untuk penarikan PPL ke pusat. Bagaimana nasib mereka PPL yang kalau namanya tidak masuk di batch 1, 2, dan 3? Kira-kira apa yang harus kami lakukan ke depan? Atau ada solusi yang disampaikan oleh Kementan atau bagaimana? Yang berikut berkaitan dengan hak kami PPL, kalau bisa itu setiap bulan seperti di Belum masuk. instansi pembina lainnya ada UKOM untuk penyuluh begitu. Yang ketiga, untuk sampai saat ini kami di Supiori, Kabupaten Supiori, kami masih pengembangan dalam bentuk padi ladang, padi gogo. Kami berencana untuk mencetak sawah. Apa saja syarat yang harus kami penuhi untuk pencetakan sawah baru agar bisa dapat bantuan dari Kementerian Pertanian? Terima kasih. Baik, satu lagi dari Sumatera ya, dari Padang Pariaman ini ya, Ibu Penyuluh Indrawati. Bu Indrawati, silakan dibuka. Terima kasih, Siap, Pak sangat Dat. hormat Bapak Menteri dan tim. Alhamdulillah kami dari Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mendapatkan kegiatan oplah sekitar 750 hektar di 33 kelompok tani. Kemudian kami juga mendapatkan pembentukan BP di 4 Brigade Pangan di Padang Pariaman. Nah, kami mengharapkan di dalam kegiatan ini, kegiatan Brigade Pangan kami, bantuan Alsintan untuk segera diturunkan supaya Brigade Pangan kami lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah? Dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah? Cikedung sudah bisa bagus suaranya. Ya Bu, siap Bu. Ini kelompok kami yang akan bertanya. Oke. Kemudian satu lagi dari Kaltara. Bapak Agung, Pak Agung dari Kaltara, silakan. Dari Cikedung silakan Bu, dan kemudian dari Kaltara. Rekan penyuluh saja, Ibu yang menyampaikan ya. Dari petaninya ingin menyampaikan dengan Pak Menteri Bu, izin. Mohon maaf. Boleh. Oh boleh, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tani Muncul Tani 2 Cikedung Indramayu ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, juga kepada Bapak Menteri Arman Sulaiman yang telah memberikan segala fasilitas Alsintan kepada seluruh Indonesia. Juga terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menurunkan harga pupuk subsidi sampai 20%. Alhamdulillah kami telah menikmatinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Menteri yang telah memberikan program-programnya kepada kami. Kemungkinan kami juga maaf ada permohonan atau saran aja untuk menambah alat panen di daerah kami, karena sekarang kan ada sistem Alsintan yang sangat dibutuhkan sekali untuk para petani. Contohnya adalah ombek. Dan kami tidak panjang lebar lagi karena mungkin ada permohonan dari rekan-rekan yang lain, karena ini siaran seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden kita, juga kepada Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang di sana.
Terima kasih Bu, mungkin itu kami hanya memberi kesempatan kepada petani, kelompok kami yang berbicara. Baik, terima kasih Ibu, tetap semangat semuanya. Lanjut Pak Agung, singkat padat ya Pak Agung. Halo. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kami dari PPL dan penyuluh di Kalimantan Utara dan petani, BP dan Poktan Bapoktan. Izin melaporkan Pak, Bapak Alsintan untuk BP sudah sampai di perbatasan Pak, di mana kami kemarin sempat mengadakan FFD menyerap aspirasi dari petani di Pulau Sebatik Pak, yang sebagian wilayahnya itu masuk ke Malaysia. Di sana Alsintan yang sudah sampai itu ada TR4, ada combine harvester, kemudian ada transplanter yang di mana semuanya sudah digunakan sebagaimana mestinya. Dan petani juga sangat berterima kasih sekali karena dari IP1 bisa menjadi IP2 Pak, karena adanya bantuan perpompaan, pompa air terutama. Yang menjadi kemarin yang menjadi aspirasi rekan-rekan petani dan PPL adalah masalah BBM bersubsidi untuk alat mesin pertanian Pak, karena di perbatasan kuota untuk teman-teman brigade dan Gapoktan yang memiliki Alsintan masih dirasa kurang Pak, karena harganya ingin sama dengan BBM bersubsidi yang dipakai oleh truk, alat-alat berat lainnya. Mungkin itu Bapak salah satu aspirasi dari rekan-rekan BP dan Poktan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Persilakan kepada Pak Menteri Pertanian. Terima kasih seluruh teman-teman PPL semua. Kalau ada penyelewengan traktor itu dilindungi oleh pusat. Siapapun, sampaikan aja kalau ada yang intervensi atau katakanlah dia teror atau ditakut-takuti, lapor ke pusat. Siapa orangnya dan seterusnya. Nanti kita tindak lanjuti ke penegak hukum langsung, ke kepolisian, kejaksaan dan TNI. Itu kolaborasi di bawah. Jadi nggak usah takut, tapi nggak usah langsung laporkan aja ke pusat, biar pusat yang ambil alih. Jangan PPL yang mengambil tanggung jawab. Cukup menyampaikan ada penjualan traktor, ada pungutan pungli, ada fee, itu laporkan saja dan laporan Anda dijamin dirahasiakan. Kemudian ada cetak sawah yang dari Papua tadi, silakan usulkan. Tolong seluruh PPL mana ada potensi cetak sawah, ada sumber air, boleh Anda mengirim dari sekarang. Tolong dibuka CPCL seperti bagaimana permohonan pupuk itu, RDKK-nya ya. Tolong dikirim ke pusat, nanti kita cek layak, nanti UPT mengecek langsung layak, kita tindak lanjuti. Kemudian ya cetak sawah ya, tadi ada 750 hektar, bila perlu ditambah luasannya khususnya Papua, supaya semua mandiri pangan, pulau-pulau mandiri pangan. Yang Ciledug, terima kasih. Cikedug. Ya, Indramayu, terima kasih. Itu juga Bapak Presiden berterima kasih pada kalian semua. Dari Kaltara, terima kasih. PPL telah mengirim bantuan ke perbatasan wilayah terluar. Sekali lagi, ke depan ini kita cetak sawah. Yang ada peluangnya cetak sawah, tolong dikirim datanya. Kemudian pompanisasi, irigasi, irigasi pompa. Yang ada sawah di pinggir, ini prioritas. Ada sawah di pinggir sungai,
ada sawah di pinggir sungai, tapi sungainya tidak pernah kering. Nah, ini kita bangunkan irigasi pompa. Ini penting banget, anggarannya cukup besar kita siapkan tahun depan. Tolong PPL disampaikan. Kemudian irigasi yang rusak tapi luas lahan di situ, tolong disampaikan juga. Jadi ada yang pertama adalah pompanisasi, cetak sawah dan irigasi. Tiga-tiga ini dilaporkan ke pusat. Semua yang hadir hari ini tolong dilaporkan langsung, mungkin dibuat format pelaporan, Bu Kepala Badan. Siapa? Seluruh BRMP tolong direkap baru dikirim ke pusat. Jadi ada dua, bisa langsung ke Badan BPSDMP, bisa ke BRMP. Laporan nanti kita olah di mana yang paling strategi. Caranya contoh irigasi, berapa irigasi pompa, berapa luas lahan di tempat tersebut. Kemudian IP-nya mungkin 1 bisa meningkat menjadi 3, katakanlah gitu. Kemudian luas lahannya, kemudian berapa pompa dibutuhkan. Yang berada di pinggir-pinggir sungai, terutama Kalimantan, NTB, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan seterusnya. Di mana diusahakan, ini prioritas, usahakan IP 1 menjadi 3. Itu yang dicari sekarang. Itu skala prioritas. Yang 1, IP-nya 1, tapi bisa dinaikkan menjadi 3 kali tanam. Itu prioritas, kita anggarkan kalau tidak salah 4 triliun. Ini tahun depan ya. Ada Pak Andi Nuralam. Ada Andi Nuralam enggak? Itu anggarannya cukup besar tahun depan. Tolong dilaporkan. Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Nanti teknis dilanjutkan oleh Ibu Kepala Badan dan Kepala Badan BRMP. Tolong tindak lanjuti apa keluhan-keluhan yang bertanya tadi, ditampung pertanyaannya. Apa pertanyaannya, ditindaklanjuti. Rekapkan baru laporkan ke saya sebentar. Nah, IL pertanian sekarang ada. Ada Pak. Pertama PPL. Pertanian modern ya Pak. Pertanian modern, PPL maju, petani makmur. Makmur. Ya. Jadi coba anukan. Pertanian modern, penyuluh maju, petani makmur. 3. Oh gitu. Iya Pak. Terus. Oke. Pertanian modern dibuka. Kecil suaranya. Pertanian Semua modern. Suaranya kecil PP. Ini belum sarapan ya? Oh, buka semua dulu, buka Boleh semua dulu. dibuka semua. Buka semua. Ya, dibuka semua. Audionya bisa dibuka semua. Dibuka. Siap. Lagi sudah. Masih ada yang belum buka dulu. Buka semua, buka. Baru ketemu semua dari Maju, petani makmur. Atensi hadir Pak. Petani modern, maju kan. Pak Asip. Itu dari tahu. Ngomong. Keren, petani maju. Petani makmur.
Maju petani. Modern, PPL maju, modern, petani maju, petani maju, pertanian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah foto bersama dan untuk menyalakan kameranya, seluruh para Bapak Ibu penyuluh dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan tim operator bisa dibantu untuk mengambil momen serta juru media dan dokumentasi dipersilakan untuk berada di posisi. Sudah. Dipersilakan merapat Bapak Ibu yang berada di ruang SAS. Baik, 3, 2, 1. Oke, baik, dikepalkan tangannya ke depan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin tamu undangan, sesi foto bersama ini sekaligus mengakhiri agenda Apel Nasional bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mendukung swasembada pangan. Saya Rizky Amalia selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan izin menutupnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Ibu, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan petani, poktan, brigade pangan. Sebentar aja. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, tadi arahan dari Bapak Menteri Pertanian ya, jika memang masih ada beberapa aspirasi atau yang ingin disampaikan dapat disampaikan melalui chatroom ya, disampaikan melalui chatroom. Kemudian nanti tentu saja kami akan menyampaikan kepada beliau begitu ya. Nah, kemudian di sini bersama saya juga hadir Bapak Kepala BRMP, Bapak Profesor Fajri Jupri ya, dan kita ingin mendengarkan juga arahan dari beliau ya. Kami persilakan Pak Profesor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati, yang kita banggakan, Bu Kabah dan BPSDMP, teman-teman seluruh penyuluh dari UPT Kementan juga yang ada seluruh Indonesia. Jadi terima kasih sudah hadir semua. Tadi Pak Menteri menitip untuk berbagai saran masukan dari seluruh keluarga besar penyuluh Kementerian Pertanian. Silahkan nanti melalui chatroom, juga bisa melalui UPT kita yang ada di seluruh Indonesia, ada di Badan SDM, ada di BRMP. Jadi terkait apa saja yang menjadi masalah yang untuk ke depan nanti terkait dengan bergabungnya PPL seluruh Indonesia, nanti bisa melalui UPT kita yang ada di daerah, melalui Badan SDM, ada BRMP di seluruh provinsi. Tahun depan Bapak sekalian, BRMP akan hadir di seluruh Indonesia. Jadi Kemenpan RB sudah menyetujui provinsi di Kalimantan Utara, tadi ada dari penyuluh Kalimantan Utara. Tahun depan kita sudah mulai ada satker di sana, UPT, BRMP di Papua Selatan, Papua Pegunungan, Barat Daya, dan di Pegunungan Tengah. Jadi salah semua UPT Kementerian Pertanian, sehingga seluruh teman-teman penyuluh nanti bisa tentunya nanti bisa menjadi tempat bersilaturahim, berkoordinasi, karena semua UPT Kementerian Pertanian ada di seluruh Indonesia. Seperti itu mungkin perkataan semua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Profesor Fajri Jupri ya, Kepala BRMP, dan Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan dengan baik ya. Kita simak apa yang menjadi arahan dari Bapak Menteri Pertanian, bahwa penyuluh pertanian ini menjadi kepanjangan tangan ya dari Kementerian Pertanian untuk upaya-upaya mewujudkan swasembada pangan. Kemudian tadi juga sudah ada satu hal yang tadi disampaikan, ketika misalnya memang ada potensi cetak sawah rakyat dapat dilaporkan. Nanti kita akan membuat mekanismenya ya Bapak Ibu untuk kemudian bisa segera diterima oleh pusat, baik itu dari ke BRMP maupun ke BPPSDMP, begitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Pak Menteri tadi juga menyampaikan secara rutin ya, apakah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali nanti akan bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam forum seperti ini, begitu ya. Dan kemudian tadi kita juga ingat yel-yelnya ya, sekali lagi kita yel-yel ya Pak Profesor ya. Penyuluh eksponensial. Jadi Pak Menteri tidak hanya mau maju saja, tapi harus eksponensial, begitu ya. Kemudian pertanian modern ya, dan kemudian para petani atau petani sejahtera ya. Oke, baik. Jadi boleh dibuka sekali lagi ya. Kita ya sebelum kita selesai sesi ini ya. Oke. Baik. Nah, Pak Kepala Badan yang memimpin, silakan Pak. Kalau saya penyuluh semua menjawab eksponensial. Kalau pertanian modern, petani sejahtera. Kita mulai. Eksponensial. Eksponensial. Pertanian modern. Petani sejahtera. Sejahtera untuk kita semua, termasuk PPL kita seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak sekalian. Ya, Buka Badan, saya tentunya dan Buka Badan sama-sama mengawal semua program pertanian yang ada di daerah. Makasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Pak. Mau dipakai lagi. Recording stopped.